Gertakan pertama meledak dari Malaysia. Belum mulai balapan, suara gertakan sudah menggema dari pedok Malaysia. Hakim Danish, rival utama Veda Ega Pratama, tak menunggu lama untuk melempar pernyataan yang bikin tensi langsung memuncak. Dalam wawancara dengan media NST, Danish perang-terangan menyatakan targetnya di Junior GP Valencia akhir pekan ini adalah menang. Bukan podium, bukan top 5, tapi menang atau tidak sama sekali. Pernyataan ini bikin ramai pedok karena Danish menyebut langsung dua nama besar, Brian Uriarte sang juara dunia dan Veda Ega Pratama sang runner-up Rookies Cup. Danish bahkan mengaku lebih siap dibanding sebelumnya karena sudah turun 3 kali di Moto3 musim ini. Jadi, bukan cuma adu cepat, ini juga adu mental. Siapa paling siap, dia yang bakal jadi headline sebelum Moto3 2026 dimulai. Brian Uriarte sudah juara, tapi medan perang baru dimulai. Brian Uriarte memang sudah kunci gelar juara dunia Junior GP 2025 dengan 199 poin. Tapi justru karena itu, tensi jadi makin liar di Valencia. Kenapa? Karena semua pembalap sekarang bebas dari tekanan gelar, yang tersisa hanya ego dan ambisi. Di atas kertas, Uriarte tetap favorit, tapi Danish punya misi perpisahan, sementara Veda Ega punya misi pembuktian. Siapapun yang menang di Valencia akan membawa momentum moral besar menuju Moto3 musim depan. Dan satu hal yang menarik, Uriarte adalah anak didik langsung Emilio Alzamora, ex-manajer Marc Marquez. Jadi, kalau Danish, yang juga didikan Alzamora, berhasil mengalahkan Uriarte dan Veda sekaligus, maka bisa dibilang murid sang master benar-benar menguasai panggung akhir Junior GP. Veda masih di peringkat 11, tapi potensi comeback terbuka lebar. Veda Ega Pratama saat ini masih tertahan di posisi ke-11 klasemen Junior GP dengan 64 poin. Di atasnya, Hakim Danish sudah mengumpulkan 74 poin dan duduk nyaman di peringkat ke-8. Tapi jangan salah, perbedaan 10 poin bukanlah jurang yang dalam. Dengan finish di posisi 4 atau lebih tinggi, Veda bisa menyalip Danish dan menutup musim di atas rival utamanya itu. Dan ingat, ini bukan sekadar duel angka. Ini tentang harga diri, tentang legasi, dan tentang meninggalkan kesan sebelum naik kasta ke Moto3. Veda memang belum pernah naik podium di Junior GP, tapi dia telah membuktikan kelasnya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup. Valencia bisa jadi titik balik atau bisa jadi awal perang panjang di musim depan. Semua tergantung siapa yang berani ambil resiko. Danish mengaku lebih tajam berkat Moto3. 3 kali turun di kelas Moto3 musim ini memberi pelajaran berharga bagi Hakim Danish. Dan bukan hanya teori, dia bawa pulang 6 poin dari 3 kesempatan wildcard dan pengganti. Dalam balapan level dunia, itu bukan angka kecil. Danish menyebut pengalamannya di Moto3 bikin dia makin paham cara menaklukkan motor dengan efisien, pengereman makin presisi, handling makin lincah, dan ritme lap makin stabil. Ini bukan sekadar ucapan motivasi, tapi tanda bahwa Danish benar-benar naik kelas. Dia tak lagi merasa Junior GP sebagai tantangan utama. Justru, dia datang ke Valencia dengan rasa percaya diri penuh, ingin menjadikan balapan ini sebagai pernyataan keras bahwa dia siap menghadapi tantangan Moto3 sekaligus mengalahkan para pesaing regional seperti Veda. Tiket emas Moto3, tapi siapa yang tutup panggung paling megah? Hakim Danish dipastikan naik ke Moto3 musim depan setelah finish di posisi 3 besar Red Bull Rookies Cup bersama sang juara Brian Uriarte dan runner-up Veda Ega Pratama. Tapi sebelum naik kelas, masih ada satu urusan yang belum selesai. Siapa yang paling dominan di panggung perpisahan? Valencia akan jadi titik akhir sekaligus panggung pembuktian. Danish ingin keluar sebagai pemenang untuk menutup lembaran Junior GP dengan penuh gaya.
Tapi Veda punya kepentingan pribadi. Ulang tahunnya yang ke-17 jatuh tepat di hari balapan. Ini lebih dari sekedar final. Ini simbol siapa yang akan membawa moral tertinggi menuju Grand Prix 2026. Dan kita semua tahu, momentum akhir musim adalah bensin pertama musim berikutnya. Jadi siapa yang akan meledak lebih dulu? Veda vs Danis, perseteruan regional yang meledak global. Bukan rahasia, Veda dan Danis adalah dua bintang Asia Tenggara yang terus saling salib dalam 2 musim terakhir. Di Red Bull Rookies Cup, Veda lebih unggul, tapi di Junior GP, Danis masih lebih tinggi di klasemen. Sekarang, pertempuran final akan jadi penentu, siapa Raja Asia yang siap menantang dominasi Eropa di Moto3. Valencia jadi tempat uji nyali terakhir, dan tensinya bukan main. Veda membawa misi balas dendam dan bukti bahwa dia juga bisa bersinar di Junior GP. Danis membawa pengalaman Moto3 dan kepercayaan diri penuh dari timnya. 2 pendekar ASEAN, 2 jalan berbeda, dan hanya 1 podium tertinggi. Akankah suara Indonesia Raya berkumandang di akhir balapan atau bendera Malaysia yang berkibar di atas panggung? Emilio Alzamora vs Joan Oliver, 2 aliran, 2 warisan, 1 panggung. Yang bikin duel ini makin menarik adalah nama-nama besar di balik layar. Hakim Danis adalah anak didik Emilio Alzamora, ex-manajer Marc Marquez yang membentuk juara dunia. Sementara Veda diasuh oleh Joan Oliver Marquez, mantan pembalap GP yang kini jadi bos Junior Talent Team. Valencia tak hanya soal pembalap, tapi juga soal pertarungan filosofi, agresif ala Marquez atau adaptif ala Olive. Danis tampil dengan gaya menyerang dan ritme stabil. Veda dikenal dengan kemampuan adaptasi ekstrim dan strategi menunggu momen. 2 karakter, 2 gaya, dan 2 arsitek berbeda di balik kemudi. Dan kita akan melihat siapa metode yang paling tepat dalam melahirkan juara masa depan. Valencia bukan cuma penutup musim, ini juga ajang pembuktian antar generasi. Pelatih Uriarte diam-diam ingin dominasi sempurna. Meski sudah kunci gelar juara, jangan anggap remeh Brian Uriarte. Sang juara dunia Junior GP ini punya ambisi pribadi, mengakhiri musim dengan kemenangan di Valencia. Sebagai anak emas Alzamora dan pembalap paling konsisten musim ini, Uriarte ingin menegaskan dominasinya, bukan hanya lewat angka, tapi lewat kemenangan pamungkas. Tapi itulah letak tensinya. Justru karena Uriarte ingin mendominasi, Danis dan Veda bakal tampil mati-matian. Ini bukan lagi pertarungan 1 lawan 1, tapi pertarungan segitiga, Spanyol, Malaysia, dan Indonesia. 3 negara, 3 kebanggaan, 3 bintang masa depan. Valencia akan menjadi titik didih, tempat semua dendam dan ambisi tumpah ruah di atas aspal. Dan pemenangnya akan dikenang sebagai yang paling siap menyongsong Moto3 2026. Tekanan tambahan, ulang tahun Veda Pratama di hari balapan. Balapan Junior GP Valencia 2025 digelar pada tanggal 23 November. Dan tahukah Anda, itu adalah hari ulang tahun ke-17 Veda Ega Pratama. Bayangkan tekanan dan harapan yang menumpuk dalam satu hari. Ini bukan hanya soal kecepatan di atas lintasan, tapi juga momen emosional bagi sang pembalap muda Indonesia. Veda tahu ini kesempatan terakhirnya untuk naik podium di Junior GP, dan dia ingin menutup masa remajanya dengan ledakan prestasi. Tapi tekanan seperti ini bisa jadi 2 mata pisau, bisa memicu performa luar biasa atau justru membuat langkah goyah. Akankah Veda bangkit dan rayakan ulang tahun dengan podium impian? Atau justru sang rival, Danis, yang mencuri sorotan di hari spesial lawannya? Inilah babak klimaks, penuh tensi dan air mata di Valencia. Siapa yang siap menyambut Moto3? Drama di Valencia adalah prolog dunia nyata. Apapun hasilnya di Valencia, satu hal pasti, dunia sedang mengawasi. Moto3 bukan lagi impian, tapi sudah di depan mata. Danis sudah siap dengan kontraknya. Veda sudah resmi gabung Honda Tim Asia.
Uriarte jelas jadi sorotan pabrikan besar. Tapi siapa yang siap secara mental? Siapa yang tampil dominan, percaya diri, dan tajam saat semua kamera tertuju? Valencia bukan sekedar balapan terakhir. Ini adalah prolog keras menuju dunia nyata. Tak ada lagi toleransi, tak ada lagi bakat muda. Yang ada adalah pertarungan antar pembalap profesional di kelas Grand Prix. Dan jika di Valencia nanti, Danish berhasil menaklukkan Veda dan Uriarte, dunia akan mengingatnya sebagai sinyal bahaya. Tapi jika justru Veda yang menang, maka panggung Moto3 2026 akan diguncang oleh satu nama, Veda Ega Pratama dari Gunung Kidul, Indonesia.